wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri acara diseminasi budaya penyebaran budaya positif. Tak lupa salam serta selawat senantiasa kita panjatkan pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Semesta Cendekia, yang kami hormati Ustadz Ustazah SDIT Semesta Cendekia. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir di tempat ini. Sebelumnya, mari kita mengucapkan Bismillah untuk memulai acara pada siang hari ini bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara. Adapun acara yang akan kita lalui nanti, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan materi diseminasi, kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk acara pembukaan tadi sudah kita buka dengan membaca Bismillah, maka acara selanjutnya adalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Kepala Sekolah SDIT Semesta Cendekia yang saya hormati, kepada Ustazah SDIT Semesta Cendekia yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita masih diperkenankan untuk berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya Imadeni Susilowati, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Karanganyar dari SDIT Semesta Cendekia Jatan Karanganyar ingin menyampaikan pemaparan budaya positif yang sudah saya dapatkan. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Poin yang ketiga, keyakinan kelas. Poin yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Poin kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol guru.
sedangkan yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, untuk yang pertama, di sini kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dari perubahan paradigma teori kontrol, kita beranggapan ada sesuatu yang miskonsepsi. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mampu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik yang membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter peserta didik kita. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya apa di sini? Saya ingin memberikan sebuah gambaran bahwa ketika kita membuka tangan kita gitu ada orang lain yang memaksa kita untuk menggenggam, atau sebaliknya ketika kita menggenggam tangan kita, kemudian ada pihak lain yang memaksa untuk membuka tangan kita. Ketika kita tidak mau, ketika kita tidak berkehendak, maka itu tidak akan pernah terjadi. Nah, di sini adalah ilusi-ilusi yang sering kita dapatkan atau yang sering berada di sekitaran kita atau di sekitar lingkungan kita sebagai seorang pendidik. Nah, di sini kita akan membahas tentang disiplin positif yang insya Allah nanti akan berguna atau kita terapkan di sekolahan kita. Yang pertama, apa sih makna dari disiplin? Disiplin itu artinya berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Jadi bukan suatu hukuman, bukan sesuatu yang harus perintah-perintah ataupun peraturan-peraturan yang harus dituruti oleh peserta didik kita. Tapi disiplin di sini adalah sebuah proses belajar. Mana dari asal kata ini terkonotasi dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita ada salah dari makna kata disiplin, telah berubah dari sesuatu yang harusnya belajar, sesuatu yang harus dilakukan orang lain pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum inilah yang akan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika anak didik kita mendengarkan atau membaca sebuah kata disiplin, itu adalah sebuah runtutan peraturan, runtutan aturan-aturan yang harus mereka penuhi seperti itu. Jadi ada sesuatu ketidaknyamanan. Nah, sebenarnya ini adalah sesuatu proses belajar yang harus kita hargai. Nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, bersifat umum, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini ada pendapat dari William Glasser dari teori kontrol. Pada beliau mengemukakan bahwa perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi di dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu hal senada dengan yang diucapkan oleh Diana Frozen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen ataupun 6 aspek dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, mandiri. Peserta didik kita harus mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang terakhir adalah kreatif. Ini kita masuk dalam profil pelajar Pancasila yang ada dalam setiap materi pelajaran di kelas kita. Nah, yang ketiga, kami ingin menyampaikan tentang teori motivasi, teori hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kalau dulu kita duduk di bangku kuliah, itu pernah mendengarkan bahwa reward and punishment adalah sebuah cara yang efektif untuk membangun motivasi anak untuk belajar. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, yang namanya merdeka belajar itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap buat memerintahkan dirinya sendiri. Jadi di sini tidak ada lagi unsur-unsur dari luar
melainkan unsur-unsur motivasi intrinsik dalam diri seorang siswa. Kemudian kenapa saya katakan bahwa reward and punishment itu tidak baik? Nah, di sini kita, anak-anak didik kita itu akan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan yang kita berikan itu ternyata bisa menjadi sebuah hukuman bagi mereka. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Dorongan eksternal akan faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan inilah yang disampaikan oleh Alifon dalam bukunya di tahun 1993. Jadi daripada ini ya, ada beberapa poin hal negatif ketika kita memberikan penghargaan kepada murid-murid kita, karena kami menilai bahwa penghargaan kita itu, murid-murid kita itu adalah dihukum oleh penghargaan yang sudah kita berikan. Kenapa kok seperti itu? Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dalam diri siswa tersebut. Nah, lalu bagaimana? Apakah kita tidak boleh memberikan penghargaan pada murid kita? Ada beberapa apresiasi, pengakuan, penghargaan yang perlu kita perhatikan. Boleh kita memberi apresiasi, boleh kita memberi penghargaan, boleh kita memberikan pengakuan, asal satu, beri pengakuan secara khusus. Si A karena ini, si B karena ini, secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Tidak perlu disampaikan di dalam forum umum atau disampaikan di dalam kelas, di depan kelas. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, karena di sini semua murid itu berhak mendapatkan hak mereka yang sama, maka kita pun berhak memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian, secara adil. Yang keempat, boleh kita memberikan penghargaan asal secara konsisten. Kita konsisten melakukan penghargaan atau memberikan apresiasi kepada murid kita. Yang terakhir, yang tak kalah pentingnya adalah kita harus ingat bahwa berfokus pada proses, bagaimana proses siswa kita belajar, bagaimana siswa ini mendapatkan prestasi, proses yang kita hargai. Walaupun mungkin dia tidak mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi dia sudah berproses dan kita harus menghargai proses tersebut. Nah, di sini ya, saya akan memaparkan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi disadu dari Restitution Diana Cousin, The Five Position of Control dari Yayasan Pendidikan Luhur, ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi nanti bisa kita pilih ya, jangan menggunakan kata-kata hukuman lagi. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh memberikan kata hukuman? Satu, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Yang kedua, hukuman membuat anak menjadi sakit baik fisik maupun hatinya untuk dalam jangka waktu lama, gitu ya. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan karena banyak sekali peraturan-peraturan yang ketika dia melanggar pasti akan dapat hukuman. Yang keempat adalah paksaan, mau tidak mau, suka tidak suka, anak ini harus taat pada peraturan ataupun ketika anak ini melanggar peraturan sehingga dia mendapatkan hukuman. Kemudian hukuman juga mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Kemudian dengan hukuman, konsep diri yang buruk. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena merasa untuk daripada nanti saya kena hukuman gitu ya, dia menyembunyikan kesalahannya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dengan hukuman itu membuat anak jadi marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Nah, mari kita ubah pandangan kita ubah paradigma yang ada dalam diri kita. Bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Mari kita di sini bicara tentang konsekuensi. Konsekuensi dari sebuah peraturan yang tidak dilakukan atau konsekuensi dari sebuah peraturan yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita. Yang pertama, dilihat dari konsekuensinya gitu ya. Yang pertama, sebuah konsekuensi itu harus terjadi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian
Konsekuensi juga mampu anak itu menghargai disiplin. Dengan konsekuensi anak mampu memberikan stimulus ataupun memberikan tanggapan-tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Ketika kita memberikan konsekuensi kepada siswa kita, anak pun mampu belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, ternyata dari ketika kita lihat konsekuensi ini pun membawa hal-hal negatif gitu yang ada pada diri peserta didik kita. Kemudian apa solusinya? Nah, di sini saya menampilkan sebuah solusi yang kita sebut adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu untuk berpikir tentang orang lain seperti apa yang mereka inginkan dengan tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, inilah salah satu solusi yang dapat kita sampaikan. Ketika kita tidak boleh mengambil hukuman, kita tidak boleh memberikan hukuman ataupun memberikan konsekuensi. Restitusi inilah adalah salah satu solusinya. Kemudian apa ciri-ciri restitusi? Seperti apa sih restitusi itu? Restitusi satu, bukan untuk menebus kesalahan dari peserta didik kita, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan, baik itu hubungan dia murid dengan murid, murid dengan guru, ataupun murid dengan orang tuanya. Yang ketiga, restitusi ini merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa, bagaimana dia melihat posisinya. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi adalah cara yang paling baik ketika dibandingkan dengan hukuman ataupun dengan konsekuensi. Yang ketujuh, restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan yang kita berikan. Kemudian restitusi pun berfokus pada solusi. Nah, yang poin terpenting adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu. Jadi memang berbeda ya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mari sama-sama kita terapkan restitusi ketika melihat peserta didik kita, anak didik kita, murid kita melakukan sebuah kesalahan yang melanggar peraturan ataupun keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, pertanyaannya sekarang, boleh nggak kita menggunakan kata peraturan atau kita membuat peraturan-peraturan, menyusun sebuah peraturan-peraturan? Nah, di sini saya mau menyampaikan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu terdiri dari berasal dari budaya positif yang ada di sekitar kita, berada di sekitar SID Semesta Cendekia ini. Kemudian lingkungan positif yang dibangun menjadi sebuah keyakinan kelas. Semua siswa di dalam kelas tersebut sepakat akan hal-hal yang harus mereka hormati. Yang terakhir, inilah yang akan menjadi peraturan kelas. Nah, di sini kita harus mengingat betul bahwa setiap peserta didik kita, murid kita itu mempunyai hak-hak dasar yang harus kita penuhi sebagai seorang guru. Hak dasar yang tidak boleh kita tinggalkan. Hak dasar apa saja? Yang pertama adalah hak untuk dicintai. Kemudian hak power, kekuatan. Kemudian kebahagiaan, kesenangan. Dan terakhir adalah kebebasan, freedom. Jadi pastikan ketika kita mengajar siswa-siswi kita, hak-hak mereka, hak-hak dasar kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik. Belonging, power, fun, and freedom. Kemudian sebagai seorang guru, kita juga harusnya paham, kita harus mengerti di mana kita berada. Nah, di sini saya tampilkan 5 posisi kontrol guru. Jadi seorang guru itu boleh sebagai seorang yang penghukum. Kadang pernah ya di antara kita menghukum siswa-siswa kita karena melanggar keyakinan kelas kita ataupun mengganggu teman yang lain seperti itu. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru bisa berposisi sebagai teman. Yang keempat, guru berfungsi sebagai pemantau. Sedangkan yang kelima,
Guru di sini berfungsi sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol guru yang sudah saya sebutkan di sini, idealnya seorang guru itu harus berada di posisi manajer. Kenapa? Karena di sini seorang guru harus mampu membuat bagaimana murid yang tadi melanggar keyakinan kelas menyadari kesalahannya tanpa mengecilkan ataupun tanpa menghukum seperti pada posisi penghukum, ataupun bukan sebagai teman, karena guru bukan selamanya menjadi teman mereka. Walaupun dalam posisi manajer ini seorang guru boleh menyatakan sikapnya bahwa dia pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian setelah murid ini berada di posisinya dia aman, dia nyaman dengan guru tersebut, baru kita sampaikan bahwa apa tindakannya yang sudah dia lakukan itu adalah salah. Kenapa salah? Karena tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kemudian kita pun sebagai seorang manajer, guru yang berposisi sebagai manajer ini harus membantu mencari jalan keluar bagi peserta didik kita ini menyelesaikan permasalahan yang muncul. Jadi kita kirim, kita arahkan bagaimana peserta didik ini bisa memecahkan sendiri masalah-masalah yang mereka timbulkan. Kemudian di sini saya menampilkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah solusi ketika ada siswa kita yang melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Misalnya anak ini selalu datang terlambat, atau misalnya anak ini bertengkar dengan temannya. Nah, ini ada sebuah masalah di sini, ada sebuah hal yang harus kita luruskan pada siswa kita. Kita sebagai guru tidak boleh langsung menghukum. Bagaimanapun juga kita harus tahu posisi ataupun alasan mengapa siswa ini melakukan tindakan tersebut. Kita gunakan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, Bapak Ibu ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kenapa kita perlu menstabilkan identitas peserta didik kita? Ketika seorang itu berada di bawah gangguan, berada di sebuah ancaman, otak liar ataupun otak reptil bawah sadarnya dia akan terbangun. Nah, itulah yang membuat ataupun bagaimana cara dia untuk melawan apa yang gurunya sampaikan. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Sehingga dalam segitiga restitusi yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Baik anakku, baik nak, kalau ustadzah berada di posisi kamu, kalau bu guru menjadi kamu, seperti itu, pasti juga akan marah misalnya, atau bu guru dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini, bu guru dulu juga pernah terlambat ke sekolah. Jadi siswa yang sedang bermasalah ini kita posisinya kita buat dia santai, netral, stabil dulu. Setelah itu baru kita masuk ke tahapan kedua. Tahapan kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Oke, siswa sudah berada di posisi yang netral, sudah stabil, sudah setuju dengan posisi kita, sudah percaya sama kita sebagai gurunya. Kemudian langkah kita adalah melakukan validasi. Nah, tindakanmu, perbuatan ini ternyata bisa membawa hal yang buruk. Seperti ini, seperti itu, seperti ini. Nah, kemudian setelah kita memvalidasi, pasti ada hal yang ingin dia sampaikan. Oh iya, saya melakukan ini pasti ada alasannya. Kita gali, kita cermati baik-baik mengapa siswa kita melakukan perbuatan seperti itu. Kemudian setelah kita tahu bahwa tindakannya ini menyadarkan pada siswa bahwa tindakannya ini salah, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita harus pahamkan motivasi intrinsiknya dalam diri siswa kita, bahwa tindakannya ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita. Tindakannya ini cocok tidak dengan keyakinan kelas kita, sesuai tidak, itu yang perlu kita yakinkan. Ketika siswa sudah meyakini bahwa tindakannya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, maka segera kita kita bantu siswa kita untuk bagaimana siswa tersebut memberikan solusi terhadap masalah yang sudah dia timbulkan. Nah, di sini
saya akan menstabilkan identitas. Nah, jadi kalau bisa dengan kata-kata gurunya seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah seperti itu. Jadi di sini gunanya pada posisi menstabilkan identitas berguna untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang kedua, validasi kebutuhan itu berfungsi untuk mengenali kebutuhan dasar yang Pak tadi nih, kebutuhan dasar keempat yang harus dipenuhi oleh setiap siswa, yang harus dimiliki siswa itu tadi harus dipenuhi oleh guru ketika melakukan kesalahan tersebut. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, apakah itu kebebasan, apakah itu kasih sayang, apakah itu rasa diterima, kesenangan, atau untuk bertahan hidup. Itu harus kita ingat-ingat bahwa setiap peserta didik itu harus kita penuhi hak-hak dasar kebutuhan mereka. Adapun kata-kata yang bisa kita ambil, kita sampaikan kepada siswa yang sedang melanggar keyakinan kelas tadi, dari validasi tindakan kita menanyakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya ya, gitu. Kemudian bisa juga, kamu pasti punya alasan ya melakukan tindakan seperti ini, atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru ya, gitu. Sedangkan langkah terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan yang bertujuan anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Sebagai contohnya, guru bisa berkata, apa yang kamu rasakan? Kemudian ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Atau apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ataupun juga bisa menggunakan kalimat, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Jadi di sini kita menanyakan kembali keyakinan kita dalam dirinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini saya sudah memaparkan berbagai macam mulai dari disiplin ya. Kemudian yang terakhir adalah sekarang saya meminta untuk melakukan refleksi gitu. Refleksi dari panjenengan semuanya tentang satu. Setelah saya menyampaikan hal ini di depan panjenengan semua, kira-kira hal baru apa yang bisa mengubah paradigma panjenengan semuanya. Yang kedua, perasaan yang muncul setelah mengikuti kegiatan desiminasi ini yang khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, membangun motivasi intrinsik pada peserta didik kita. Yang terakhir, bagaimana nanti tindak lanjut Bapak Ibu semuanya setelah seminar desiminasi ini dilaksanakan. Seperti itu, mungkin ada perwakilan dari Bapak atau Ibu guru, kami persilahkan. Oh iya, silakan Bu Novi. Baik, Ustaz Saimah, dari paparan tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa hal yang saya terima di situ. Bisa dikonfirmasikan apakah apa yang saya terima ini benar atau ada sedikit yang salah, nanti bisa dibantu untuk meluruskan ya. Jadi yang pertama, dari paparan yang sudah saya terima itu tadi, ini saya sedikit mengalami perubahan paradigma. Jadi awalnya saya berpikir bahwa reward dan juga hukuman itu cukup efektif ya, itu pemahaman yang dari dulu kita pegang. Dan kemudian saya sedikit berubah pikiran ketika saya setelah mendengar paparan ini gitu. Jadi mungkin kita akan menerapkan apa tadi yang namanya segitiga restitusi ya. Nah, insya Allah itu nanti mungkin menjadi solusi dari beberapa tindakan yang mengarah pada punishment dan reward yang tidak efektif sebenarnya. Kemudian informasi yang berikutnya itu mungkin gini, setelah ini saya peroleh informasi dari diseminasi yang saya dapatkan pada hal ini,
Em, saya berpikir lebih penasaran bagaimana saya bisa menerapkan solusi restitusi ini gitu. Jadi ini merupakan suatu hal yang baru buat saya dan saya perlu banyak diskusi lebih bagaimana saya bisa menerapkannya di kelas saya gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah tindak lanjut yang harus saya lakukan nanti setelah saya mendapatkan pemahaman ini. Mungkin saya akan lebih banyak beraktivitas dengan siswa saya dengan cara banyak diskusi seperti yang sudah disampaikan atau dijelaskan pada segitiga restitusi tadi. Jadi mungkin saya akan lebih banyak menggunakan diskusi atau tanya jawab dengan siswa yang saat itu mungkin melakukan banyak kesalahan. Jadi saya akan mencoba mengambil hatinya, kemudian berdialog secara hati ke hati barangkali. Jadi mungkin di situ saya bisa mendapatkan informasi sebab dan bagaimana anak itu bisa bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya. Dari apa yang saya sampaikan ini mohon diluruskan, adakah suatu hal yang salah saya terima atau mungkin memang sudah betul. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi untuk masukannya, pertanyaannya, reviewnya pada siang hari ini. Terima kasih sekali, betul sekali yang Pak Jenengan sampaikan bahwa dengan hukuman itu ternyata tidak menyelesaikan masalah, pun hal yang sama dengan penghargaan yang kita berikan kepada murid kita. Jadi mari mulai hari ini kita bersama-sama menggunakan segitiga restitusi ketika ada siswa-siswi kita, peserta didik kita, anak kita yang melakukan kesalahan. Jadi di sini mereka tidak merasa terkucilkan, tetapi tetap kebutuhan dasar mereka itu tetap kita penuhi, tetapi mereka mampu berbuat lebih baik sesuai dengan keyakinan. Silakan Pak Triloka Jaya. Dari pemaparan tadi saya sangat tertarik untuk memulai menggunakan segitiga restitusi daripada hukuman dan penghargaan. Tolong beri contoh penerapan segitiga restitusi. Baik, terima kasih Pak Alek. Jawab pertanyaan dari Ustadz Alek kaitannya dengan contoh penerapan segitiga restitusi. Berikut akan saya tampilkan beserta dengan rincian bagaimana kita harus memulai menstabilkan identitas, kemudian validasi ketindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas pada siswa. Berikut ini mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam, silakan masuk. Bagaimana kabarnya Mbak Gendis hari ini? Baik Us. Mbak Gendis, kira-kira tahu tidak kenapa Ustazah memanggil Mbak Gendis ke sini? Tidak Us. Apakah Mbak Gendis tahu kalau akhir-akhir ini Mbak Gendis sering tidak datang terlambat ke sekolah dan tidur saat jam pelajaran berlangsung? Iya Us, maafkan saya sangat mengantuk. Mengantuk? Memang kamu tidur jam berapa? Iya Us, saya selalu tidur jam 2 malam. Masya Allah, kalau Ustazah seperti itu begadang, pasti Ustazah paginya juga akan mengantuk. Mengapa kamu tidur selalu malam itu? Main HP Us, main game online. Kalau sudah malam itu rame banget Us, mabarnya, temennya banyak. Kamu setiap hari ya main game online seperti itu? Iya Us. Kamu melakukan ini pasti ada alasannya kan? Aku hanya boleh pegang HP kalau sudah selesai mengerjakan PR Us. Itu pun sudah malam. Lalu baru sebentar aku disuruh mama tidur. Padahal aku kan kepengen main game sama teman-teman Us. Lalu saat mama sudah tidur, aku kunci pintu kamarku. Aku bisa main game sepuasku Us. Baik, sekarang coba kita pikirkan Mbak Gendis. Jika kamu sering datang terlambat ke sekolah dan bergadang malam hari, itu baik tidak untuk kamu? Tidak Us, saya selalu kena hukuman dari guru piket. Tidak boleh masuk ke kelas dan yang pasti saya jadi tidak mengerti pelajaran yang diajarkan Ustazah. Jadi kira-kira menurut kamu keyakinan mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu ini?
Saya menjadi tidak disiplin, Saya selalu mengantuk saat pelajaran berlangsung. Baik-baik. Sekarang kamu meyakini tidak kalau menjadi sebagai seorang siswa itu harus datang tepat waktu dan harus mampu menghargai waktu? Iya, Us. Lalu sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki keadaan kita? Saya minta maaf, Ustazah. Saya seharusnya tidak tidur larut malam hingga bisa bangun pagi dan tidak terlambat ke sekolah. Saya juga tidak akan mengantuk saat pelajaran di kelas. Baik, berarti permintaan maafmu ini Ustazah terima. Ustazah sangat berharap Mbak Gendis mau merubah kebiasaannya Mbak Gendis mulai dari hari ini. Apakah bisa? Iya, saya janji saya bisa. Terima kasih Mbak Gendis. Sama-sama, Us. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, kita sudah menyelesaikan belajar bersama tentang budaya positif yang ada di sekolahan kita, yang ada di SDIT Semesta Cendekia. Secara detail, secara memperdalamnya akan kita pelajari lagi bersama-sama dengan peserta didik kita. Dan sedikit pemaparan dari saya ini semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wawan Budianto, Sarjana Pendidikan. Terima kasih kepada Ustadz SDIT Semesta Cendekia semuanya dan Ustadzah dari SDIT Semesta Cendekia atas waktu yang diberikan kepada saya, meluangkan waktunya. Matur nuwun, jazakumullah khairan katsira. Semoga dengan sedikit ilmu yang saya dapat ini bisa berguna untuk membangun demi kemajuan SDIT Semesta Cendekia, sekolah kita tercinta ini. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita berhasil gitu nih mendidik seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa mendidik itu adalah sebuah proses menuntun putra-putri kita, peserta didik kita untuk menjadi manusia dengan meraih kebahagiaan setinggi-tingginya, baik dia secara individu maupun di dunia masyarakat. Dan disinilah peran kita, bahwa cita-cita besar tersebut tidak akan pernah bisa kita wujudkan. Cita-cita beliau Ki Hajar Dewantara itu tidak bisa kita realkan dalam kehidupan kita di sekolahan kita tercinta ini tanpa adanya disiplin positif yang terbangun oleh semua elemen warga masyarakat yang ada di SDIT Semesta Cendekia. Sekian dari saya, banyak salah mohon diikhlaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi sudah dipaparkan oleh Ustazah Imadani Susilowati, Sarjana Pendidikan. Tadi disampaikan tentang diseminasi penyebaran budaya positif, dan ini sudah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Monggo. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz dan Ustazah yang telah mengikuti acara diseminasi penyebaran budaya positif dari awal sampai akhir. Saya sebagai pembawa acara, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wawan Budianto, Sarjana Pendidikan, Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Semesta Cendekia Jaten. Yang pertama, saya senang dan bangga karena salah satu rekan saya di SDIT Semesta Cendekia atas nama Ibu Imadani Susilowati telah mengikuti CGP, calon guru penggerak. Berdasarkan presentasi beliau, saya sangat senang, saya sangat excited, saya sangat bangga dengan presentasi yang luar biasa dengan judul budaya positif di SDIT Semesta Cendekia. Harapan saya dan kami di lembaga SDIT Semesta Cendekia berharap budaya positif ini menjadi sebuah langkah yang luar biasa untuk menggerakkan seluruh sivitas akademika di SDIT Semesta Cendekia, sehingga
menginspirasi teman-teman guru yang lain untuk bisa berkarya lebih baik untuk dunia pendidikan, khususnya di SDIT Semesta Cendekia. Sukses selalu untuk CGP, sukses selalu untuk Ibu Imah Dani Susilawati. Kami tunggu aksi-aksi nyata berikutnya untuk perbaikan di SDIT Semesta Cendekia. Demikian saja dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Istiqomah, sarjana pendidikan agama Islam. Di sini saya mengampu pelajaran atau kelas pendidikan agama Islam di SDIT Semesta Cendekia. Alhamdulillah, setelah tadi mendengarkan pemaparan dari Ustazah Imah Dani Susilawati, sarjana pendidikan, saya jadi tambah pengetahuan tentang bagaimana cara menghadapi anak dengan berbagai kreativitasnya serta menemukan budaya positif di lingkungan sekolah kami. Insya Allah ke depan kami akan menerapkan segitiga restitusi yang tadi tujuannya adalah untuk membangun budaya positif di kelas saya ataupun di lingkungan sekolah. Semangat Ustazah Imah, mari kita bersama-sama membangun budaya positif dengan segitiga restitusi.